ingin tahu Bekasi lebih dalam, lebih inti, kepoin terus Halo Bekasi bersama saya Bayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo rekan halo di mana saja berada. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat ya. Dan kali ini kita akan ngepoin ya satu orang. Ini aslinya sih dari jauh ya, dari Jawa beliau. Kemudian orang suka menyebutnya sebenarnya beliau ahlinya nih ya. Ini di gambar menggambar, penataan ruang. Tapi kali ini dikasih amanah yang berbeda ternyata ya. Suruh membenahi pariwisata dan budaya Kota Bekasi. Kita sapa Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kota Bekasi, abang kita, Bapak kita, Pak Zikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zikran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari penataan ruang menjadi penataan budaya dan wisata. Betul. Gimana Pak rasanya Pak dikasih calon baru nih menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Pak? Ya, setelah di sini saya baru sadar bahwa memang beberapa destinasi wisata, kemudian juga objek apa namanya ya, cagar budaya, situs-situs cagar budaya itu memang ternyata harus ditempatkan yang benar di tata ruang gitu ya. Jadi ada korelasi Pak ya antara penataan ruang dan budaya. Harus kita sampaikan ke Distaru bahwa ini loh, tolong cagar budaya kita ini situs-situsnya dilindungi, kemudian juga kembangkan dong destinasi wisata yang ada di Kota Bekasi ini yang potensial di mana kan gitu. Di pola ruangnya sudah dibunyikan gitu. Ya Pak, artinya kan ketika kita bicara budaya, kita bicara apa sih tingkah laku dari orang-orang kita ya. Ataupun Bekasi kita bicara cukup lebih kecil lagi. Kira-kira Pak, yang menonjol dari Bekasi apa Pak? Menurut Kepala Dinas nih, walaupun baru, pasti kan sudah menganalisa juga terkait dengan budaya kita di Bekasi nih Pak. Ya, di Dinas Pariwisata dan Budayanya ini sesuai dengan Perwal 67 tahun 2021 kan memang urusannya ada pariwisataan, kebudayaan, kemudian juga ekonomi kreatif. Satu lagi bidang itu adalah pemasaran kepariwisataan. Nah, dari tiga bidang ini tentunya pariwisatanya yang menonjol yang ada di Kota Bekasi, ada destinasi alam yang memang ya masih dirasa kurang ya. Tapi yang bagus itu adalah destinasi wisata kuliner modern nih. Ada kuliner, ada mall, kemudian juga tempat hiburan juga, itu kan termasuk wisata-wisata modern ya, bukan wisata alam. Kalau wisata alam memang kita agak kurang ya, kita mempunyai 11 Pokdarwis itu yang memang mengelola beberapa destinasi wisata alam, ada danau, ada situ, kemudian juga ada kampung tematik seperti itu. Jadi ya memang kalau dilihat dari wisata ini yang paling banyak di Kota Bekasi adalah wisata kuliner lah gitu. Pak, kita banyak wisata kuliner, tapi Bekasi kan nggak ada makanannya khas gitu. Yang kayak misalnya contoh nih yang lagi modern juga nih, seblak. Kan kita tahu bersama nih dari sebelah ya, walaupun di Jawa Barat begitu. Gak bisa diklaim dari Bekasi, walaupun di Bekasi pasti kan ada begitu. Yang kita kenal di Bekasi mungkin ada beberapa begitu. Tapi makanan-makanan ini lebih ke usianya sudah menengah ke atas begitu Pak, yang resep atau demen begitu Pak. Gimana ini Pak? Ya memang wisata kuliner yang memang khas Bekasi kan memang ada namanya gabus pucung ya, gabus pucung. Kemudian juga ada beberapa makanan tuh, ada oseng, apa tuh, kembang duren, kemudian daun mengkudu, dan itu kan ada beberapa ya. Memang itu penikmatnya generasi Gen Z, bukan Gen Z malah Gen X ya. Milenialnya kurang ya. Gen mahal lagi Pak. Ya kayaknya memang kurang. Jadi memang kita dorong sih wisatanya ke wisata kuliner ya, kalau yang seperti itu ya, karena memang
di wisata kuliner itu kan mendatangkan PAD yang lumayan ya. Jadi kalau potensi dari PAD dari bidang pariwisataan ini memang sekitar 15% capaian 15% dari total PAD. Oh, gede juga ya. Lumayan. Padahal kalau anggarannya nggak ada 2% ya dari 6, sekian triliun, cuma sekitar 15-16 gitu ya Pak. Sekitar 18,6 miliar ya. Satu tahun. 3 bidang. Itu sekitar 11, sekian miliar itu untuk operasional. Belanja pegawai dan belanja operasi. Kemudian di bidang pariwisataan itu sekitar 1,3. 1,3, oke. Kemudian di bidang kebudayaan itu lumayan 3,9. Di bidang pemasaran itu 800 jutaan. Dan di bidang ekonomi kreatif ini sekitar 600 juta. Jadi ekonomi kreatif ya. Ada 2 bidang yang memang anggarannya di bawah 1 miliar. Untuk 1 tahun ya Pak ya? 1 tahun. Di bidang kebudayaan itu 3,9 ini 2 miliar ini dipotong, bukan kegiatan yang sifatnya memang ada tiap tahunnya. 2 miliar ini kemarin dikasih untuk opening seremoni untuk Perprov nanti bulan Oktober. Opening seremoninya itu menampilkan budaya-budaya, nanti kita akan coba kita gelar nanti prosesinya seperti apa, nanti banyak seni dan budaya yang akan tampil di situ gitu. Ya untuk Perprov Pak, keponya apa nih Pak? Kira-kira yang mau ditampilkan dari Bekasi begitu? Apakah tari dengan 1.000 orang lebih begitu biar dapat apa tuh penilaian khusus begitu? Atau hal-hal yang menarik lainnya Pak? Sedikit aja. Iya, tentunya yang menarik dan massal karena memang kan nanti disaksikan seluruh Jawa Barat ya. Betul. Indonesia lah mungkin malah ya. Iya, mungkin se Indonesia kan. Nanti dari kabupaten kota Jawa Barat kan datang ke Bekasi, kan ada beberapa kota yang memang jadi tuan rumahnya nanti. Tapi prosesi dari pembukanya itu ada di Bekasi. Rencananya di mana Pak? Pasti kita akan di stadion ya. Oke, budayanya apa Pak yang mau ditampilkan Pak? Apakah tari seperti biasa atau ada yang aneh begitu yang kira-kira belum pernah ada sehingga warga harus datang pada saat itu Pak? Iya, ada tari dan nanti tentunya akan kita kolaborasikan dengan penampilan lain yang spektakuler lah. Untuk Perprov ya 2006. Oke Pak, nah tadi sekitar 3 miliar setahun begitu, kita bicara budaya. Sementara warga masyarakat suka mengeluh, ini kok tugunya dicoret-coret ya. Kemudian kayak kemarin tuh yang di pasar proyek sebelahnya ya, tembaganya pada hilang Pak, begitu ya. Kemudian ada juga nih di Bekasi Timur, ya kan, di tengah jalan, kayaknya bertahun-tahun catnya itu aja begitu. Kemudian alhamdulillah di alun-alun kan sudah lumayan Pak, karena ada rehabilitasi alun-alun begitu. Cukup nggak Pak sih Pak dengan 3 miliar itu kita menampilkan yang perintahnya Pak Presiden aja yang baru-baru Pak, bahwa mencontohkan Pak Presiden, mana nih dulu Bung Tomo mengatakan kemerdekaan Indonesia dari RRI, masih ada nggak? Nah ini kan sejarah Bekasi kan patriot. Bagaimana kita mencintai Bekasi kalau para pahlawannya ataupun sejejak daripada perlawanan kita hilang gitu Pak? Ya, memang pertama kita harus minta kesadaran masyarakat untuk jangan merusak, mencoret-coret atau melakukan vandalisme terhadap benda-benda atau bangunan budaya yang ada di Kota Bekasi. Yang tadi seperti dicontohkan Mas Bayu, ada beberapa coretan, kemudian malah yang kemarin kita mau kita perbaiki karena hilang, itu ternyata malah hilang semuanya. Habis. Akhirnya kan pada saat kita anggarkan waktu itu untuk pengadaannya kan hanya untuk yang di awalnya sudah hilang, yaitu di bagian bawah. Ternyata pada saat mendekati pelaksanaan malah di atasnya hilang. Nah ini kan jadi apa namanya ya, perhatian lagi nanti untuk menambahkan anggaran lagi. Dan tentunya anggaran yang tadi 3,9 itu kan dikurangin 2 miliar itu yang perbaikan untuk apa namanya prosesi pembukaan itu kan. Tinggal 1,9. Memang itu kan di bagian untuk kesenian, kemudian juga untuk budaya. Memang ada beberapa event yang kita anggarkan nanti di tahun 2026 ini, yaitu ada pagelaran wayang, kemudian ada Lebaran Bekasi, kemudian termasuk ada PNBK nanti. Oh, PNBK masih ada ya? Masih ada.
Nah, tentunya biaya-biaya lain yang kita gunakan itu untuk memberdayakan pelaku seni dan budaya, menghargai mereka untuk bisa bertahan lah. Mereka mau belajar mempertahankan seni dan budaya yang ada di Kota Bekasi ini. Gitu. Jadi intinya rekan halo ya, para teman-teman di seniman itu di Bekasi sekarang ini ya, garis bawahnya menurut kacamata saya hanya bisa bertahan, belum bisa tarafnya makmur, coba ya. Iya, Gitu ya. iya, memang gitu ya. Sampai saya kemarin berpikiran itu bagaimana kalau swasta ikut berperan seperti itu kan, karena keterbatasan anggaran kita. Gimana caranya? Bagaimana kalau setiap minggu itu hotel kemudian mall bisa menampilkan budaya kita, sanggar-sanggar seni itu diberdayakan, gitu kan? Bisa kita bayangkan kalau kita kan punya 127 sanggar ya yang aktif. Itu kalau semua mall kemudian hotel itu mengadakan gelaran seni tiap Sabtu atau Minggu aja kan bisa menggerakkan apa namanya sanggar-sanggar yang ada di Kota Bekasi ini. Ya minimal kan? mereka dapat pemasukan lah begitu ya. Iya, betul begitu, sehingga mereka juga nanti tidak berpikir untuk meninggalkan kesenian itu aktivitas sendiri. mereka yang saat ini digeluti begitu ya. Betul, Mas Bayu, gitu. Nah, kemudian Pak, saya juga tahu bahwa di Bekasi ini banyak dibangun hotel, restoran tadi ya. Ada budaya yang timbul karena alam, ada yang diciptakan. Tapi kan kadang-kadang Pak, kita sebagai warga begitu, kayak kita lihat saja di stadion depan nih, Patriot Center Bekasi, taman aja sedikit. Mereka itu lebih suka di situ karena pertama murah ya, kedua bisa mengajak teman dan sebagainya. Kalau di mall kan otomatis kita boros juga, kadang-kadang boring juga ketika di mall adanya cuma jalan, makan dan sebagainya. Nah kalau di taman atau apa yang dikelola dengan benar itu kan artinya kita bisa refreshing lah, minimal melihat kendaraan lalu lalang dan sebagainya. Ada nggak sih Pak anggaran yang mungkin disiapkan atau rencana ya dari Bapak sebagai kepala dinas yang memiliki tantangan baru di sini yang nanti masyarakat bisa datang menikmati bersama keluarga gitu Pak? Ya, kami sudah berpikir ke sana ya. Nanti apa yang akan kita lakukan nih terhadap penciptaan destinasi-destinasi wisata yang baru. Tahun ini mungkin kita nanti ada pembangunan atau kegiatan apa namanya ya, itu kampung tematik, kampung santri yang kampung ada di tematik. Yang ada di dekat pesantren Jasfi itu di situ. Satiasi. Akan kita bangun untuk kampung santri. Ada alun-alun misalnya kecamatan, ada kuliner. Ya udah kita datangkan band musik nanti untuk tampil di situ, sehingga nanti bisa menarik lebih banyak lagi pengunjung yang akan datang ke situ gitu. Nah rekan halo, kadang-kadang tadi juga saya sempat dibisiki ketika mau bertemu Pak Zikron begitu sama teman-teman muda yang ada di alun-alun Bekasi. Bekasi butuh event Pak. Ya, kalau di Jakarta ada Jakarta Fair, kemudian ada beberapa, bahkan di daerah Jawa Pak ya, kemarin saya sempat jalan ke Purbalingga contohnya begitu. Mereka punya tempat di alun-alun di mana ada panggung yang bisa dipakai setiap akhir pekan gitu. Ada yang menampilkan bahwa budaya-budaya rekan-rekan di sana begitu, anak mudanya bisa manggung dan sebagainya. Kenapa Kota Bekasi notabene katanya megapolitan, kota besar begitu ya. Nah, anggarannya pasti jauh lah dari daerah itu ke dari sini gitu. Di sana sekitar 3-an, di sini 6 lebih bahkan 7 gitu Pak. Masa nggak ada sih perhatian dari pemerintah itu untuk membuat ya minimal anak-anak muda kita bisa manggung gratis lah gitu Pak. Pada bulan yang lalu ya, bulan lalu atau malah bulan Desember ya kalau tidak salah, itu kan saya juga dapat undangan untuk menghadiri Pekan Kebudayaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang diadakan di alun-alun di Cirebon. Nah itu di alun-alun itu ternyata sudah ada panggung khusus ya. Panggung ya, memang panggung yang sudah itu ya agak permanen lah, permanen. Jadi memang di situ memang dipakai untuk pertunjukan-pertunjukan itu lah. Memang sebenarnya sebelumnya saya juga berpikir bahwa memang kita perlu panggung-panggung seperti itu, bikin padepokan yang nanti bisa dipakai, padepokan terbuka ya, yang bisa dipakai nanti untuk kegiatan-kegiatan seni. Kemudian juga memang kita juga butuh amphitheater. Amphitheater itu nanti ya memang
kita agendakan untuk kegiatan-kegiatan seni budaya yang akan kita anggarkan lah. Kalau misalnya nanti belum ada yang mau ikut di situ, ya kita anggarkan dulu lah, kita pancing dulu lah. Nanti setelah kita pancing rame, kan itu artinya nanti kita mendatangkan kombinasikan dengan begitu ya. destinasi wisata yang lain nih, dipaketin. Oh, ini dekat Kampung Pelanggan misalnya di Aribu Teater, yang memang nanti ada pertunjukan seni secara terjadwal. Pastinya kan orang nanti tunggu-tunggu ya. Iya betul. Kalau misalnya akhir pekan kemana ya gitu ya. Ini, oh di sana nanti ada pertunjukan ini nih, tiap ini. Artinya orang sudah nanti punya ingin untuk hadir ke sono, kan seperti itu. Ya, kita tahu bersama bahwa kita punya 12 kecamatan, 56 kelurahan. Bahkan cita-citanya setiap kecamatan punya lapangan begitu, punya stadion mini begitu. Tapi kan sayang ya kalau setiap hari tidak dimanfaatkan dengan cukup bagus begitu. Kayak lalu kita juga panggungnya nggak ada, Pak. Ya paling 2 miliar lah, kurang lebih itu sudah bagus bener begitu dengan lighting dan sebagainya. Di situ mungkin disiapkan alat band atau apapun. Bahkan sewaktu-waktu bisa ngundang penyanyi top lah, bisa datangin Jamrud atau bahkan Niken Salindri gitu, Pak. Gimana ini, Pak? Iya, tentunya itu hal yang nanti kita pikirkan ke depannya. Pertama, waktu saya datang ke alun-alun melihat kemarin kan sudah dibikin jogging track, saya sebagai melihat itu, saya juga melihat apakah bisa tuh panggung yang ada itu dibangun di dekat Tugu Revolusi yang ada di situ tuh kan. Sepertinya sih bisa kalau lihat space yang ada di situ. Hanya nanti tinggal kita atur apakah itu terlalu mengganggu apa enggak kan. Nanti kita butuh masukan-masukan dari TAJB maupun pihak lain, apakah itu bisa dibangun di situ. Kalau misalnya itu bisa dibangun di situ kan, nanti tinggal alun-alun, nanti ada pentas seni, pentas musik di situ kan lebih gampang. Betul. Lebih gampang tampilnya, kemudian juga masyarakat bisa lebih tertarik untuk datang ke situ. Dan tentunya di tempat-tempat lain juga akan kita pikirkan ya. Setelah itu ada, nanti misalnya memang kita mengundang artis yang terkenal, itu juga bisa saja kita lakukan gitu. Dan tentunya ini kita juga mikir sebenarnya kita juga bisa menarik untuk kota event. Kota event, ada event musik, kemudian juga event-event yang lain itu kan. Nah, saya juga punya kepikiran, kemarin saya udah memerintahkan Kabid untuk merapatkan juga, termasuk yang tadi misalnya hotel, kemudian juga restoran, mall itu bisa memberdayakan para pelaku seni yang ada di Kota Bekasi. Ini juga event-event ini, event musik ini kan sebenarnya kan bisa disisipi juga itu untuk kegiatan performance dari seni-seni tradisional yang ada di Kota Bekasi. Contoh saja, Pak ya. Kemarin akhir pekan nih teman-teman pada kepengen nonton begitu, Pak. Kebetulan salah satu mall menggelar ataupun mengundang artis ya. Itu beli tiketnya aja, Pak, udah habis, Pak. Artinya kan Bekasi itu bisa sebenarnya ketika yang beli aja banyak, apalagi yang gratis gitu, Pak. Artinya nggak bakal rugi ketika memberi hiburan pada masyarakat. Konsepnya jangan mencari untung terus. Masa kita berbisnis sama rakyat kan, lebih konsepnya lebih bagaimana menghibur gitu, Pak. Iya. Itu memang salah satu yang dipikirkan. Jadi bagaimana kita bisa mengundang, bisa menarik masyarakat yang ada di Kota Bekasi, tentunya juga yang di luar Kota Bekasi untuk datang di Kota Bekasi. Kalaupun misalnya gratis, tapi impaknya kan mereka belanja, mereka jajan, kan gitu ya. Jadi memang tidak secara langsung biaya yang kita keluarkan itu akan balik lagi, tapi baliknya ya itu tadi muter ya, keuangannya ya. Keuangan ekonomi rakyat bisa putar kan. Akhirnya kan kita dapat dari pajak. Betul. Kan akan masuk juga kan. Iya, Pak. Nah, kemudian kalau kita juga bicara bagaimana ada konsep yang mungkin Pak Zikron sudah memikirkan, tapi kan tergantung anggaran ya, Dewan maupun Pak Wali Kota. Apakah mereka juga sama sepikiran terkait dengan bagaimana cara bukan hanya disuguhkan untuk belanja, tapi hatinya juga dihibur gitu, Pak? Kira-kira bisa nggak, Pak, ada suatu titik ataupun kita membuat diskusi begitu, bagaimana teman-teman pemuda bisa terwadahi? Tadi ada tempat yang khusus bagi pemuda untuk bisa manggung dan sebagainya. Kemudian ada teman-teman dari luar yang bisa juga sharing ke sini, artis-artis. Wong
mall aja untung Pak dengan itu. Kita aja kehabisan tiket. Kan itu contoh nyata. Nggak usah kita belajar jauh lah ke luar negeri. Di sini pun ada. Nah, tapi konsep itu suka dipakai sama swasta. Nah, pemerintah diem aja Pak. Gimana Pak? Iya, memang kita ini fokusnya masih fokus yang ke inti dulu ya. Begitu ya, infrastruktur gitu ya. Untuk yang ini mungkin nanti mengikuti tren yang ada dulu deh gitu. Jadi memang event-event itu kan kita perlu ya yang tadi. Apa lagi ya? Oke, event. Kemudian ada nggak Bekasi Fair gitu? Kayak di Jakarta Fair gitu kira-kira begitu. Untuk tahun ini kita akan mengadakan Lebaran Bekasi ya. Lebaran Bekasi itu ya suatu event yang memang nanti keriaan juga di situ kan. Nah, nanti mungkin juga akan kita kembangkan. Nah, kalau misalnya potensinya nanti sangat bagus, itu nanti kita coba nanti apa namanya pikirkan konsep seperti Jakarta Fair, Bekasi Fair. Jadi kalau Lebaran Bekasi, kalau saya melihat begitu Pak, beberapa konsepnya masih apa namanya ya, kayak lokal gitu Pak. Kalau Jakarta Fair kan kita lihat bahwa di situ ada pameran otomotifnya, pameran apa budayanya dan sebagainya. Artinya kita bisa menggandeng pihak-pihak ketiga untuk juga ikut serta menjajakan dagangannya di situ. Mereka bisa datang dari luar kota. Nah, bisa nggak Pak? Ya minimal separuhnya lah dari Jakarta Fair gitu Pak. Ya, jadi ada beberapa kendala juga ya. Kalau di Tangerang itu kan ada ICE ya, International Convention and Exhibition, itu kan ruangannya gede banget. Kalau di Jakarta juga ada di area PRJ, itu juga memang ruangannya kan areanya kan gede. Sedangkan di kita ini kan memang kalau mengadakan event besar kan juga ada kendala di situ tuh. Alun-alun Pak mungkin bisa nggak? Alun-alun kita tutup aja sementara begitu jalanannya gitu. Alun-alun sebelah utara itu ada PMI sama hutan kota, sebelah selatan ada Tugu Revolusi yang memang tidak bisa diganggu gugat ya. Akhirnya yang depan di situ aja. Ya, artinya kan Pak kalau kita tutup dari PMI gitu untuk Sabtu Minggu misalnya ya, terus kemudian dari jalan Pramukanya kita tutup sementara begitu, dialihkan menjadi 2 arus kan bisa Pak. Jadi sepanjang jalan itu pameran begitu Pak. 2 ruas jalan itu Pramuka. Ya memang di situ ada kantor Kodim ya. Iya. Tapi mungkin bisa lah koordinasi terkait dengan hal itu begitu Pak. Bisa itu, tapi kan memang ya skalanya sih masih kecil. Kalau kita mau ikuti seperti Jakarta Fair, kemudian di apa namanya di BSD itu ada auto show gitu kan, tiap tahun ada tuh kan. Memang kan event-event gede itu memang butuh area yang cukup besar juga gitu. Jadi kalau mau kita mengadakan event yang besar-besaran ya memang ada kendala di situ tuh. Ada kan kendala tempat ya? Tempat. Stadion Pak? Stadion sih apakah ya? Ya artinya kan dalam pameran itu kan dibutuhkan ruangan yang memang dibutuhkan niat sebenarnya Pak. Ada niat apa enggak gitu Pak. Jadi kalau kita mau mengadakan pameran stadionnya kan di tengahnya rumputnya nggak bisa dipakai. Kita butuh ruangan yang ber-AC misalnya kan. Coba kita lihat pameran mobil. Pameran mobil itu kan sebenarnya kan pameran yang biasa ya, tapi kan bisa menyedot banyak orang untuk datang gitu. Tapi kalau spotnya dipisah-pisah bisa Pak? Misalnya pameran otomotifnya di sini, nanti pameran budaya di sini, tapi dalam rentang waktu yang hampir bersamaan gitu Pak. Iya, artinya sih memang orang nanti hanya akan ke sono atau hanya akan ke sini gitu. Tidak berkumpul ya. Tidak ke sono terus kita lanjut ke sini juga enggak gitu. Ya Pak, kalau kita melihat bahwa rencana memang boleh ya, apalagi kita hanya mencontoh DKI dan pihak swasta yang di Bekasi juga banyak melakukan itu. Nah, kemudian ada nggak Pak rencana dari Porbud sendiri untuk punya peta nih wisata-wisata yang ada di Bekasi, baik yang buatan maupun alam, yang nantinya bisa dipatenkan gitu Pak? Punya peta wisata begitu di Bekasi? Ya, kita punya 11 Pokdarwis yang mengelola destinasi wisata alam. Itu 11. Kemudian kan tadi sebenarnya kita butuh pengembangan event apa namanya wisata selain yang wisata alam. Contoh kita kemarin coba memikirkan bagaimana dengan wellness tourism, kemudian juga sport tourism.
sport tourism kita sudah punya stadion, sudah punya gedung basket, kemudian juga ada beberapa area yang memang dipakai untuk olahraga ya, masyarakat bisa olahraga, bisa langsung berkulineran di situ. Emang belum kita pasarkan nih, kita rencananya mau bikin ini juga nih konten yang berisi sport tourism yang ada di SCBD Sumarekon, kemudian Kamal Lagun, kemudian juga yang ada di Kota Bintang. Di daerah 3 ini memang berkembang menjadi tujuan masyarakat untuk sport tourism itu. Sport tourism, kemudian juga nanti setelah itu kan bisa mereka mampir di kuliner yang ada di sebelah situ. Di sini ada kebudayaan namanya wutong gitu. Saya belajar berapa 3 kali jurus begitu, terus kemudian dapat sabuk hitam. Di sini kan kita banyak ada cingkring goreng dan sebagainya begitu. Pernah nggak kayak tadi kan ada tamu dari luar nih, dari Jepang gitu. Kenapa sih nggak ada rencana gitu ya? Bagaimana terkait dengan mereka itu hadir di situ, kemudian menjadi pembekas di hati mereka ketika pulang. Oh, di Bekasi ada ini loh bro, silat bla 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 begitu. Terus dikasih sabuk atau apapun lah begitu, mereka nanti akan cerita di wilayah itu dan mereka kembali lagi bersama keluarga mereka begitu. Ya memang ya kita sampai saat ini belum melakukan itu, tapi itu ide yang bagus tuh Mas Bayu. Nanti padepokan-padepokan yang ada di Kota Bekasi itu bisa pertama memasarkan apa yang mereka geluti ya, betul, mereka tekuni, kita kasih keris kemudian juga tentunya kita paketin nih dengan event, dengan pengelola mall atau pengelola hotel di situ. Bisa. Jadi nanti orang yang datang ke hotel misalnya, oh ada ini ya, terus ngapain, gini tadi kasih perpacurus, nanti dikasih sabuk, satu kenangan. Ada yang dari Kota Bekasi, kemudian orang dari mall itu juga bisa seperti itu. Nah ini kita juga belum seluruhnya kita lihat ya, kita kunjungi sanggar-sanggar, padepokan-padepokan. Ini memang ya nanti satu-satulah kita kunjungi, nanti program-program yang ada nanti kita tawarkan mereka untuk melakukan brandingnya, kemudian bagaimana memasarkannya, kan mereka juga di samping nanti mungkin dikenal, tentunya juga nanti ada benefit yang dapat diterima. Kan gitu. Saya ingat satu wilayah di daerah Jawa begitu ya, ada satu wilayah, satu desa dihias dengan berbagai hal sehingga menimbulkan orang untuk datang dan merasa penasaran. Di Kota Bekasi anggaran sekitar 6 triliun lebih, tapi hanya 18 miliar yang diserap ataupun diperuntukkan untuk Dinas Pariwisata dan Budaya. Kenyataannya dari 18 tersebut hanya sekitar 8 atau 9. Bahkan kalau acara besar yang notabene mendadak juga menggunakan anggaran tersebut. Nah, bagaimana budaya dan pariwisata Bekasi bisa berkembang? Tapi memang segudang impian kita juga banyak ya Pak ya. Pengen ini itu. Tapi kadang pimpinan kita itu lupa. Kalau untuk menghidupkan ekonomi bukan hanya dari sektor infrastruktur. Semboyan kita saja kota jasa dan perdagangan. Tapi hasilnya adalah kota hunian, itu yang tepat disebut, karena banyak sekali orang-orang berbondong-bondong datang ke Bekasi untuk tinggal tapi bekerja di luar Bekasi. Nah, bagaimana rekan-rekan halo, apakah sepakat bahwa Bekasi harus sedikit ditambah pendapatan ekonominya bukan hanya dari hunian tapi dari budaya dan pariwisata? Gimana Pak tantangan tersebut? Ya, tentunya ini tantangan yang sangat terbuka ya. Jadi memang potensi untuk pendapatan itu banyak, tapi memang perlu digali lagi. Memang juga harus penegakan di lapangan sehingga memang target kita itu bisa terpenuhi. Jadi target kemarin itu terpenuhi cuma 84% kalau tidak salah. Dari target ya? Ya. Ya, targetnya banyak, tapi APBD-nya kecil begitu. Dan kita tahu bersama bahwa di Bekasi banyak hal yang harus juga dibenahi. Ada dulu pernah ada wacana di teman-teman seniman Bekasi kalau tidak salah. Semua infrastruktur di Bekasi, terutama yang pemerintah ini menggunakan corak Bekasi. Itu pun saya lihat baru beberapa aja Pak yang jalan Pak. Iya, ini memang kebijakannya juga harus ditekankan, dipastikan, kemudian disosialisasikan juga ya. Jadi untuk budaya Bekasi ini kalau di Disperkimtan ini kan sudah masuk untuk dijadikan sebagai salah satu langgam ya, atau corak pada bangunan, yaitu Gigi Balang. Nah, hal-hal yang lain memang juga harus disosialisasikan juga nih
kepada masyarakat mana saja elemen-elemen bangunan yang memang bisa menggunakan kearifan lokal kan seperti Betul, itu ya. betul, betul. Ya, kalau kita bertanya pada anak SD, ya, kamu tahu Bekasi? Pasti jawabannya mungkin tahu atau enggak. Tapi yang terbekas di Bekasi adalah sampah, macet, bukan budayanya, Pak. Gimana, Pak? Iya, memang diakui ya seperti itu keadaannya ya. Memang budaya kita ini iya sudah mulai kalau bisa dikatakan seperti itu ya, tergerus oleh perkembangan zaman. Iya, betul. Jadi memang kita ini tidak bisa melawan perkembangan zaman budaya barat itu dengan kita juga harus jor-joran gitu. Tergerus ya, seperti di Kalimalang, Pak, yang terbaru. Ya, udah tahu Bekasi di tengah kota ya, malah tronton apa namanya itu, boxnya itu, kontainer yang ada, bukannya budaya-budaya Bekasi yang ditampilkan. Dan lampu-lampunya kalau saya prediksi pasti lampu-lampu yang tidak ada ciri khas Bekasi juga. Nah, artinya gimana sih Pak, sinergitas antar dinas itu kayaknya nggak ketemu gitu Pak. Kita bicara budaya ya kan A sampai Z, tapi nyatanya tempat wisata yang terbaru pun mungkin dalam tanda kutip ya, untuk menempatkan budaya Bekasi di situ aja sedikit banget Pak. Memang kalau di Kalimalang itu kan memang areanya juga terbatas ya, mungkin melihat dari praktisannya dulu ya. Minimal ada satu atau dua pembukanya gitu mungkin kan. itu nanti menjadi masukan ke pengelola nanti untuk kita sampaikan. Selain tadi misalnya ada bangunan yang bercorak Bekasi dan juga nanti tentunya untuk menampilkan seni budaya yang ada di Kota Bekasi, di situ bisa tampil, bisa diakomodir sanggar-sanggar yang ada. Tapi kalau sanggar 50 juta mahal nggak Pak bayarnya? Kalau menurut sanggar 50 juta loh. Bukan begitu konsepnya. Jadi sanggar nanti diundang pengelola untuk menampilkan pagelaran di situ, performan. Jadi mereka melihat Kalimalang, ada kuliner juga di situ dihibur oleh penampilan seni. Tapi jujur Pak, sudah pernah komunikasi belum sama pengelolanya? Belum kan? Pada saat itu memang kita ikut menyusun ya perwalnya yang untuk Kalimalang itu. Terus sejauh ini ya memang kita belum secara intens ya. Koordinasi antar dinas masih dalam lingkup ya. Tapi mungkin ini nanti menjadi masukan ya Pak ya, bagaimana ke depan. Kemarin sudah rapat pertama dengan TACP, mau dikaji juga. Dari 71 TACP itu akan ada 3 yang akan nanti kita kaji untuk ditetapkan sebagai cagar budaya. Jadi sebenarnya juga sudah ada 13 kajian yang harus ditindaklanjuti, kemudian ditambah lagi rencana 3 yang baru untuk tahun ini. Artinya cukup banyak juga PR nih Pak ya? Masih banyak, betul. Anggarannya ada Pak? Anggarannya memang ada, tapi ya itu tadi ternyata masih kurang, dan itu memang kok cuma sekian aja ya. Artinya kalau untuk kita mau menetapkan 71 apa namanya ODCB itu saat ini kan anggarannya tiap tahun itu ada 2 ya. Jadi kalau tiap tahun 2, 71 berarti akan berapa tahun? 36 tahun. 36 tahun. Baru rencana segitu 36 tahun. Jadi udah dibangun ini rusak, ini baru dibangun lagi begitu Pak? Jadi untuk menentukan sebagai cagar budaya aja butuh tahun itu ya. Jadi 71 objek diduga cagar budaya mau ditetapkan sebagai cagar budaya, kalau setiap tahun harus dikajinya, dapat anggarannya 2 ya berarti tiap tahun nanti 2 yang bisa dikaji. Jadi bukan RJPMD lagi Pak ya, jadi sebutannya ya, rencana jangka panjang sekali. Ya Pak, memang ini harus kita rubah ya, mungkin dari range-nya harus kita rubah nanti, kemudian juga ya harus ada langkah yang signifikan yang 71 itu segera menjadi apa namanya objek cagar budaya. Iya Pak, ada nggak Pak rencana untuk gandeng pihak ketiga begitu, mungkin dari CSR atau apa, tetapi dalam tanda kutip ya, jangan sampai nanti mereka mengeksploitasi penjualan di situ begitu Pak. Kadang-kadang kan kita bekerja sama A, B, kemungkinan mereka juga apa yang kami dapat gitu Pak. Iya, pastinya untuk bekerja sama dengan swasta itu kan tentunya
ya mereka ada timbal balik apa kan? Betul, Seperti itu. itu yang sering Apakah ditanyakan. itu bisa dijual? Hmm. Kalau bisa dijual mungkin mereka mau mengelola. Tapi kalau misalnya tidak bisa dijual ya mereka mungkin enggan. Tapi ada satu pintu yaitu lewat CSR. Tapi kalau CSR kan Terbatas. ya nggak bisa memaksa ya. Kan kita Iya. minta mereka apakah mereka menyetujui apa enggak. Memang ya tergantung dari keputusan dari pimpinan yang akan Tertinggi. memberikan CSR di situ kan. Jadi ya memang sebaiknya ya kita biayai sendiri gitu. Oke. Mudah-mudahan ada perusahaan atau apa namanya lembaga dari luar ya yang mau juga ini membiayai bagaimana cagar budaya Bekasi ini bisa terungkap dan bisa dikenang oleh anak cucu kita ke depan, karena PR-nya adalah bagaimana kita mempertahankan Bekasi dari sisi budaya ini agak susah Pak ya, di tengah AI dan sebagainya Pak. Mereka kurang tertarik. Nah ini bagaimana agar mereka tertarik dengan budaya kita, kan rada susah dan penuh perjuangan juga ya Pak. Iya, satu-satunya yang memang itu dari pemasaran ya. Jadi budaya itu kan juga termasuk suatu hal yang bisa menjadi objek pariwisata. Betul, Kan? ya. Pariwisata ini kan juga harus kita pasarkan. Terus kita pasarkan itu bagaimana kita membrandingnya dengan kemarin kita sudah ada paguyuban pelaku wisata Bekasi. Mereka ini ada beberapa anggota yang memang dia menjual nih objek-objek wisata yang ada di Bekasi, dipaketin. Ini ada objek wisata ini dipaketin dengan hotel misalnya kan seperti itu. Nah ini nanti kita juga akan budayakan lagi. Terus kemudian juga kita juga lebih banyak memanfaatkan media sosial untuk memasarkannya. Ini rencananya memang nanti kita kolaborasi dengan semua stakeholder dari hotel, restoran yang ada di Kota Bekasi ini. Ya tolong deh itu kita kerjasama setidaknya di apa namanya di IG atau di TikTok gitu. Karena memang dari situ kita bisa memasarkan, dari situ kita juga bisa dilihat nih keaktifannya oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Kemarin ada beberapa penghargaan yang memang satu investasi di pariwisata tuh ada berapa, kemudian juga dari pengelolaan IG ya memang harus kita dorong juga. Ada juga ya Pak, saya juga kan pengen ya Pak, kalau Blackpink itu syutingnya di Bekasi gitu ya, Spiderman mungkin di Bekasi ya, di daerah-daerah Bekasi menjadi latar dari sebuah film yang go internasional. Kalau promosinya aja nilainya sedikit, gimana ngatur ya Pak? Iya. Gimana Pak? Apa nggak ada masa depan gitu ya? Kan pasti kan harus ada begitu Pak ya, untuk budaya Bekasi sendiri gitu Pak. Iya, untuk sementara memang kita carikan beberapa alternatif selain yang memang ada pembiayaan ya. Memang anggaran itu ada untuk beberapa kegiatan ya yang memang sudah ada ya, sudah ditentukan di situ. Tapi untuk pembuatan konten ini kan memang kita ya dari Untuk tim kreatif dan sebagainya. tim kreatif memang dari kita. Dari Artinya selain yang kita bikin, kemudian kan jika collab dengan para stakeholder tadi, sehingga ya nggak usah kita bikin, kita pasarkan ke media sosial kita. Oke. Jadi kalau di Bali kita bisa lihat bahwa Bali itu daya tariknya adalah alamnya. Kita daya tariknya mungkin budayanya juga harus ditampilkan begitu Pak. Selain budaya, Bapak kan juga mengurus pariwisata Pak di Bekasi. Nah, bedanya apa sih Pak ngurus pariwisata sama ngurus budaya begitu Pak? Jadi memang dari awal pariwisata dan budaya ini di Kota Bekasi kan memang disatukan ya. Tapi ada beberapa daerah atau kota kabupaten lain itu memang berbeda. Dipisahkan ya? Bekasi aja di Spora Bud. Dinas Muda, Olahraga dan Kebudayaan, Dinas Pariwisatanya sendiri. Jadi memang kita melihat memang kebudayaan itu kan memang bisa berdiri sendiri ya. Tapi dengan berdirinya sendiri kebudayaannya itu, kemudian mereka bisa eksis, itu kan suatu menjadi objek wisata. Butuh perawatan ya. Itu butuh dorongan, butuh pengawalan kan biar tetap
Penjagaan, bisa ya. eksis kan, bisa lestari. Jadi di Nah, situ itu bukan nilainya bukan bisnis atau menguntungkan, tapi merawat. merawat Tuh. dan merawat itu nanti bisa kita jual sebagai objek wisata gitu. Oke. Masih berapa persen sih Pak turis ke kita ini kalau bicara budaya yang terdata begitu Pak, yang pengen melihat Bekasi begitu? Kalau turis kemarin wisatawan memang tahun ini ada penurunannya, turunan sekitar 26%, Dari sekitar 200 ribuan kalau tidak salah. 200 ribu ya, banyak juga sebenarnya Pak ya. Kemudian untuk wisatawan secara totalnya domestiknya itu kita masih mencatat di 3,4 juta tiap tahun, 3,4 sekitar juta ya. 3 juta segitu. Jadi hampir seluruh warga Bekasi sudah pernah jalan-jalan di Bekasi Pak ya, ke Insya tempat Allah yang tadi sudah. disebutkan. Tentunya ya dari orang luar Bekasi juga. Jangan sampai orang-orang yang tinggal di perumahan wisatanya bukan di Bekasi Pak, di luar Bekasi begitu kan konsepnya. Jadi uangnya tidak berputar di sini begitu Pak. Yang kemudian Pak, kalau bicara wisata Pak, apa yang ditonjolkan Dinas Budaya Pariwisata ini terkait dengan kepariwisataan kita Pak? Beberapa destinasi wisata kan memang kita bantu dengan pengadaan prasarananya ya. Satu, memang kita kemarin tuh ada pengadaan untuk di Danau, Ciketing, kemudian juga Cipecang. Cipecang itu di mana Pak? Cipecang itu di Cimuning, Mustika Jaya. Mustika Jaya. Kemudian itu kemarin Duta. kan kita juga ada beberapa di Duta juga kemarin kita belikan prasarana, dan nanti juga akan ada beberapa item yang akan kita, ini masih kita pikirkan ya, mau ditaruh di mana, beberapa apa namanya alat wisata air. Apakah nanti di Danau Cipecang, apakah nanti di Kalimalang, atau nanti di tempat destinasi baru yang akan kita bentuk lagi gitu. Itu murni dari APBD atau pihak ketiga Pak ya? Dari APBD. Dari APBD ya? Pihak ketiga sampai saat ini belum ada ya. Oke, artinya ada layanan ya? Ya. Jadi rekan daftar mungkin ahli berenang ya, bisa daftar sebagai pelaksananya Pak ya. Ya, dan rekan halo, kita bicara pariwisata Pak. Ada nggak target tertentu begitu, berapa persen uang yang harus masuk dari pariwisata yang kita punya begitu per tahunnya Pak? Kalau dari sektor itu tentunya dilihat dari pajak hiburan, pajak makan minum atau pajak restoran, sama pajak hotel. Tapi untuk targetnya kan memang ada di Bapenda. Kalau di Sparbud hanya membantu pembinaannya, bagaimana mereka bisa tetap melayani masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat itu tetap mau datang kan, seperti itu, dengan mau datang, terus menjaga konsumen untuk tetap hadir atau malah meningkatkan, itu bisa dikonversikan nanti itu terhadap pajak yang akan dibayar kan. Betul. Nah Pak, terakhir Pak, kita kalau bicara budaya pariwisata begitu ya, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bicara bagaimana teman-teman di Dinas Budaya Pariwisata ini memiliki kecintaan yang sama Pak. Nah, kan ada istilah begitu, dinas ini adalah dinas yang cukup kurang diminati Pak. Tapi untuk menumbuhkan semangat teman-teman agar mencintai budaya pariwisata Bekasi, gimana Pak? Ada trik khusus nggak Pak? Dan targetnya bisa tercapai walaupun dengan APBD yang minim gitu Pak? Ya, itu memang salah satu tantangan berat kita yang saat ini kita hadapi ya. Jadi teman-teman kita ini juga harus tetap didorong untuk selalu bagaimana bisa mencintai apa yang kita kerjakan. Betul. Kemudian juga tentunya bisa mendorong masyarakat untuk tetap atau bisa datang kepada destinasi wisata yang ada di Kota Bekasi, kan seperti itu. Dengan demikian kan mereka nanti bisa mendapatkan itulah apa namanya feedback dalam bentuk yang lain ya, untuk apresiasi. Nanti juga tentunya akan menjadi kebanggaan juga kan kalau kita sudah
bisa merealisasikan target yang menjadi tugas dari kita sendiri, tupoksi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu gitu. Baik. Jadi bukan hanya olahraga ataupun prestasi olahraga yang harus terus kita jaga di Kota Bekasi, tapi prestasi mau bergelut di bidang seni dan budaya juga harus diapresiasi. Rencananya bagus, tetapi anggarannya yang terbatas. Apalagi besok Prof ternyata pakai anggaran dinas juga untuk penyambutan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini Pak Wali, Pak Wakil, dan Pak Dewan ya yang terhormat bisa mendengar bagaimana Dinas Pariwisata Budaya bisa mencari cara ya agar nantinya semua ya bisa berjalan beriringan, artinya bukan hanya olahraga, pariwisata dan budaya pun bisa berkembang di Kota Bekasi. Jangan lupa bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pejuang dan juga cagar budaya yang tentunya ada di Kota Bekasi. Terima kasih Pak Cikron, waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan juga bagi teman-teman lain, dan Bapak di Bekasi masih ada loh benteng terakhir Dinas Budaya Pariwisata untuk menjaga wisata dan budaya kita. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan halo ya, kita nanti akan kepoin lagi yang lain, dan apabila ada saran masukan ya terkait dengan apa yang kita bahas, bisa langsung kirimkan ke Dinas Budaya Pariwisata ya, apalagi tadi pelaku sanggar ya. Mungkin saya kan tidak pernah dikasih subsidi gitu apapun lah, pelibatan tertentu, bisa langsung saja datang ke sini ya, Jalan Ahmad Yani nomor 1 Selatan Kota Bekasi di lantai 7 ya. Akan halo, kita kepoin yang lain. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.